walaupun kita masih dalam keadaan pandemi, tetap semangat belajarnya. Ya, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Tundukkan kepala sejenak, berdoa agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya siapa yang hadir hari ini? Fahri? Sudah semua, Bu. Ya, Laura? Cahaya? Baby? Sophia? Ya, Cinta? Golbi? Oh, Golbi sakit ya? Oh ya, sudah ada suratnya tadi ya. Sylvia? Ya, alhamdulillah semuanya hampir hadir ya. Tidak semua hadir. Golbi karena Golbi tersakit. Ya. Sebelum kita belajar untuk membuka materi kita hari ini, kita yel-yel bersama. Berdiri yuk. Ingat ya yel-yel kita? Ingat? Ingat. 1, 2, 3. Kami siswa berprestasi. Semangat belajar tak pernah henti. Sukses tujuan kami. Akhlak mulia kebiasaan kami. Amin ya rabbal alamin. Itu bagian dari doa kita ya. Semoga kita semuanya sukses. Silakan duduk. Ya, baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan materi, Ibu akan flashback sedikit materi yang minggu kemarin. Ya, minggu belakang kita sudah membahas tentang puasa. Ya, minggu kemarin kita sudah menjelaskan tentang puasa. Ibu akan mengingatkan kembali. Coba Ibu mau bertanya kepada Sylvia. Mana Sylvia? Ya, Sylvia. Coba nak, Sylvia, silakan jelaskan apa sih pengertian puasa? Pengertian puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Bagus. Selanjutnya, pertanyaan kedua Ibu mau bertanya kepada Cinta. Coba Cinta, apa sih macam-macam puasa Cinta? Pertama puasa Ramadan, kedua puasa kafarat, ketiga puasa qada. Ya, bagus. Pertanyaan terakhir ya, untuk Cahaya. Coba Cahaya, sebutkan rukun-rukun dari puasa. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang tempat puasa. Ya, bagus sekali. Alhamdulillah ya, kemarin masih ingat dengan materi yang minggu kemarin. Baiklah anak-anak, hari ini kita lanjutkan materi kita. Coba lihat layar kita nak ya. Materi kita hari ini mengenai semua bersih hidup jadi nyaman. Itu materi kita hari ini. Ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi ini, kita lihat dulu apa sih kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Lihat, kompetensi dasarnya ada 3. Yang pertama, menghayati ajaran bersuci dari hadas berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga, memahami ketentuan bersuci dari hadas besar dan hadas kecil berdasarkan syariat Islam. Itu kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Terus indikator yang akan kita capai apa? Yang pertama, menghargai ajaran bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Yang terakhir, melaksanakan tata cara
bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keempat, menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kelima, menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan terakhir, mempraktikkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Itu tujuannya ya. Tujuan kita belajar di materi ini yaitu. Selanjutnya, berkaitan dengan materi kita, semua bersih hidup jadi nyaman. Di sini dalam Islam diajarkan tentang kebersihan itu terkenal atau dikenal dengan istilah toharoh. Apa sih toharoh? Coba lihat di gambar. Toharoh itu dan secara bahasa diartikan bersuci, sedangkan secara istilah diartikan sebagai bersuci dari hadas dan najis. Oh, ternyata toharoh ini berkaitan dengan hadas dan najis. Apa itu najis? Apa itu hadas? Coba lihat. Najis itu artinya kotoran. Kotoran ya. Kotoran yang menyebabkan seseorang terhalangnya beribadah kepada Allah. Selanjutnya hadas. Hadas itu apa? Keadaan. Ya, kalau najis tadi kotoran, kalau hadas keadaan. Apa keadaan apa? Keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya untuk beribadah. Beribadah apa saja contohnya? Sholat, puasa, tawaf kalau kita melaksanakan haji, atau bisa contoh lain misalnya kita tidak bisa membaca Al-Quran karena kita dalam keadaan berhadas. Selanjutnya, macam-macam najis. Oh, ternyata toharoh tadi berkaitan dengan ada hadas dan najis. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang macam-macam najis. Oh, najis itu ternyata banyak macamnya. Najis itu ada 3 macam ya. Yang pertama najis muhaffafah atau disebut dengan najis ringan. Itu contohnya sudah Ibu sajikan, ada gambar bayi laki-laki yang sangat lucu ya. Di situ usianya berusia 3 bulan. Apa sih hubungannya kedua antara najis muhaffafah dengan gambar? Hubungannya ya kotorannya. Kenapa? Najis tadi kotoran. Kotorannya apa kotorannya itu bayi itu? Kotorannya itu air kencingnya. Ya, air kencing bayi laki-laki yang berusia di bawah 2 tahun belum makan hal apapun kecuali ASI. Apa itu ASI? Air susu ibu. Tahu semua ASI, air susu ibu ya. Semuanya kan minum ASI waktu kecil ya. Air susu ibu. Terus bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya cukup dengan membersihkan air yang suci dan mengusapkan pada permukaan yang terkena najis. Itu ya, itu najis muhaffafah. Selanjutnya yang kedua, najis mutawasito atau disebut dengan najis sedang atau pertengahan. Contohnya apa? Lihat gambar yang ada di layar. Itu ada tangan seseorang yang terkena infeksi yang mengeluarkan apa itu, Nak? Darah dan nanah, gitu ya. Artinya apa? Contohnya najis mutawasito itu ada darah, ada nanah. Terus gambar yang kedua itu apa? Hewan yang sedang apa? Sedang tidur
termasuk bagian dari najis berat atau najis mughalladhah. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya membasuh yang terkena najis. Misalnya kalian terkena najis di tangan, ya. Cara mensucikannya di tangan ini, nah, bersihkan dengan air dan tanah. Ya, salah satu air tadi dicampur dengan tanah sebanyak berapa? 7 kali. Artinya bagaimana, Nak? Yang pertama kita cuci dulu tangan kita dengan tanah dan air campur, digosokkan ke bagian terkena najis, lalu bersihkan dengan air selanjutnya. Itu cara mensucikan najis mughalladhah atau najis berat. Selanjutnya, di sini tadi sudah najis, ada hadas. Hadas itu ternyata ada macamnya, ada 2 macam hadas. Apa itu? Hadas kecil dan hadas besar. Selanjutnya, hadas kecil. Sebab-sebab seseorang terkena hadas kecil. Yang pertama, lihat, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Misalnya itu buang angin, ya. Kalau istilah kalian itu apa, Nak? Kentut. Nah, itu salah satu contohnya. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal apakah orang gila? Bukan. Yang dimaksud sini adalah orang tidur. Terus yang ketiga, bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Contohnya itu contohkan misalnya di sini ada Saifullah dengan Laura. Mereka kan bukan kakak beradik, tidak ada hubungan angkat darah. Terus Saifullah sudah ambil air wudhu, tiba-tiba tersentuh dengan Laura. Jadi wudhunya si Saifullah ini sudah batal dan karena dia sudah terkena hadas kecil. Itu ya salah satu contohnya untuk yang bersentuhan kemudian antara laki-laki dan perempuan. Terus yang terakhir, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Kubul dan dubur itu apa, Nak? Kemaluan dan tempat buang angin itu kubul dan dubur. Ya. Baiklah, Nana, selanjutnya kita akan menyaksikan ada video yang akan Ibu sajikan. Silakan nikmati dan tonton, ya. Silakan kalian amati video yang akan diputar.
LKPD yang sudah Ibu bagikan itu ada gambar yang harus kalian amati. Nah, di sini juga Ibu sajikan gambar. Ini untuk kelompok 1 ya. Ini untuk kelompok 1, lihat LKPD-nya ada di situ. Terus ini untuk kelompok 2 ya. Silakan kalian diskusikan materi atau gambar yang ada di LKPD atau juga bisa lihat di depan. Terus presentasikan hasil diskusi kalian. Presentasikan hasil diskusi kalian. Lalu yang mempresentase silakan kalian tunjuk siapa di antara kelompok kalian. Ya, itu ya, paham ya kelompok 2? Ya, silakan kerjakan bahan diskusi kalian. Boleh lihat buku ya, cari bukunya di mana, materinya di mana. Boleh juga buka, mungkin kalian ada handphone, boleh googling, cari materi yang akan kalian amati. Silakan. Silakan kalian cari materinya ya, kerjasama yang baik ya. Silakan cari, jangan kerja hanya sendiri ya, semuanya harus bekerja sama. Karena di sini ada penilaian dari Ibu, pengamatan kalian, bagaimana kerja sama kalian, bagaimana kekompakan kalian. Jangan sampai dalam satu kelompok hanya satu yang bekerja. Buka bukunya, bisa kalian gunakan fasilitas yang ada dengan kalian. Mungkin buka Google atau bertanya dengan teman. Diskusi harus aktif ya, jangan hanya diam. Jangan hanya diam, silakan diskusikan.
Kerjasama yang baik dalam berdiskusi itu sangat mendukung keberhasilan kalian berdiskusi. Secara tidak tahu tayamu bermakna tayamu bisa digunakan Silakan amati gambar yang kalian lihat. Selesai belum? Kelompok 2 selesai, kelompok 1 belum ya? Ya kita tunggu kelompok 1 dulu. Kalian selesai? Silakan tulis hasil diskusi kalian dan tunjuk siapa yang akan presentasi ke depan untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Siapkan juga kalau nanti ada yang bertanya tentang materi kalian ya. Untuk menjawab itu harus disiapkan. Selesai kelompok 1? Selesai. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Ya, silakan pertama kelompok 1 dulu apa kelompok 2 yang akan presentasi ke depan? Satu. Ya. Silakan kelompok 1 siapa yang mewakili? Ya, Sophia. Silakan ke depan. Silakan kelompok 2 perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1. Pada gambar 1 yang tertera di atas menunjukkan gambar tata cara berwudu atau langkah-langkah untuk berwudu. Yang mana wudu ini merupakan cara bersuci dari hadas kecil. Hadas kecil merupakan keadaan yang tidak suci yang menyebabkan kita terhalang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hadas kecil. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubur dan dubur. Yang kedua, hilang akal, contohnya tadi tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dan yang keempat, menyentuh kubur dan dubur dengan telapak tangan. Berikut ini tata cara berwudu sesuai gambar. Yang pertama, membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan. Yang kedua, berkumur-kumur. Yang ketiga, membasuh hidung. Yang keempat, membasuh muka. Yang kelima, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keenam, mengusap sebagian kepala. Yang ketujuh, membasuh telinga. Dan yang terakhir, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Selanjutnya, ini tata cara berwudu yang benar. A. Niat. B. Disunahkan untuk membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. C. Membasuh muka. D. Membasuh kedua tangan sampai siku. E. Mengusap sebagian kepala. F. Disunahkan untuk membasuh telinga. G. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. H. Tertib. I. Berdoa setelah wudu atau yang kita sebut kiblat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sophia, silakan duduk ke depan. Ya, ulang. Ya, dari paparan kelompok 1, bagaimana kelompok 2? Ada yang perlu ditanyakan? Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan. Ya Bu, Ya, silakan Feby berdiri. Apa yang perlu ditanyakan? dari paparan yang dijelaskan, ada satu pertanyaan bagi saya, yaitu pada poin tata cara berwudu. Pada poin nomor 8 ada kata tertib. Tolong dijelaskan apa itu tertib. Ya, Terima kasih. ya. Kelompok 2 bertanya, di situ ada poin tata cara berwudu, katanya ada istilah atau kata tertib ya. Mereka belum paham apa sih tertib? Coba kelompok 1 tanggapi. Siapa yang akan menjawab? Ya, silakan Cinta. Tertib di sini maksudnya berurutan sesuai dengan tuntunan dalam berwudu. Yang mana dahulu didahulukan. Misalnya, wudu yang pertama membasuh muka, maka didahulukan muka. Tidak bisa didahulukan tangan. Mungkin itu jawaban dari kami. Itu jawabannya katanya Feby. Kata kelompok 1, tertib itu yang dahulu didahulukan, yang di belakang dibelakangkan. Itu intinya. Yang benar ya Cinta ya? Ya. Selanjutnya pertanyaan satu lagi ya untuk kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan lagi kelompok 2? Saya Bu, Nah, silakan saya pulang. selanjutnya dalam tata cara berwudu, anggota tubuh yang diwajibkan dalam berwudu, apakah apakah yang Anda paparkan tadi semuanya diwajibkan atau ada anggota yang disunahkan? Mohon penjelasannya. Sudah jelas belum? Kelompok 1. Pertanyaannya tuh. Paham? Maksudnya di sini kata Saifullah yang kalian paparkan tadi. Semua anggota wudu itu apa semuanya wajib dibasuh? Gitu ya Saifullah? Atau ada sebagian boleh disunahkan atau boleh ditinggalkan? Gitu ya? Nah, bagaimana kelompok 1 silakan? Kalau siapa yang akan menanggapi? Nah, silakan Sophia, Sipia. Selanjutnya pertanyaan kedua, yang mana anggota wudu yang disunahkan kalau dilihat dari gambar? 1. Mencuci telapak tangan, berkumur-kumur, membersihkan hidung, membasuh kedua telinga. Sudah? Jelas belum Saifullah? Aku bacakan tadi yang disunahkan tadi. Dari gambar yang dia paparkan katanya mencuci tangan, berkumur-kumur, ya. Terus membersihkan hidung, membasuh kedua telinga. Kata itu Saifullah yang disunahkan. Berarti artinya yang setelah itu wajib semua ya gitu ya? Wajib semua? Oh ya. Oke. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1? Cukup? Cukup. Oke. Kalau cukup silakan kita lanjutkan ke kelompok 2 untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Silakan siapa yang akan mewakili? Oh, Fahri. Silakan Fahri ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada gambar yang kami amati, gambar itu menunjukkan gambar tentang tayamum. Tayamum merupakan pengganti wudhu atau mandi wajib. Tayamum dilakukan sebagai keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Tayamum dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Debu merupakan pengganti air. Bertayamum boleh dilakukan jika 1. Tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. 2. Berhalangan menggunakan air misalnya karena sakit. 3. Telah masuk waktu sholat. Berikut tata cara bertayamum sesuai dengan gambar yang disajikan. 1.
memukulkan telapak tangan ke tanah. 2. Mengusapkan telapak tangan ke wajah. 3. Mengusapkan tangan kanan dengan tangan kiri. Dan 4. Mengusapkan tangan kiri dengan tangan kanan. Berikut tata cara tayamum itu. Yang pertama, niat. Yang kedua, mengusap muka dengan debu yang suci. Yang ketiga, mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu. Dan yang keempat, mengusap tangan kiri dengan debu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ditanyakan, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Dik kembali ke tempat duduknya semula. Terima kasih, bagus sekali presentasinya. Untuk kelompok 1, silakan kalau ada pertanyaan kepada kelompok 2 ditanyakan. Ya, silakan ada yang bertanya, silakan bertanya ke kelompok 1, ke kelompok 2. Syarat dibolehkannya melaksanakan tayamum itu jika tidak menemukan air dan sudah masuk waktu sholat. Pertanyaannya, bagaimana jika kita melakukan tayamum lalu kita sholat? Terus selesai sholat kita menemukan air. Apakah sholat yang sudah kita lakukan tadi diulangi atau bagaimana solusinya? Panjang sekali ya pertanyaannya. Sudah paham belum? Hah? Sudah bisa dicerna pertanyaan dari kelompok 1? Panjang olehnya mereka. Intinya kalau ibu mencerna, bagaimana kalau seandainya kita melaksanakan tayamum, terus langsung sholat ya gitu. Tiba-tiba mungkin setelah kita sholat kita menemukan air, ya. Nah, bagaimana itu? Apakah sholatnya diulang atau cukup satu kali sholat setelah tayamum tadi? Gitu ya? Pertanyaannya itu. Nah, silakan. Paham? Nah, coba kalau sudah ada jawabannya atau mungkin sudah paham dengan materi yang kalian bahas tadi, silakan jawab. Siapa yang jawab? Oh iya, Laura. Coba Laura. Jika kita melakukan tayamum, kita harus tahu dulu syarat yang ditentukan. Bertayamum salah satunya dengan tidak menemukan air. Dengan syarat kita sudah benar-benar mencari air dan tidak menemukannya, maka kita boleh bertayamum. Lalu kita sholat. Selesai sholat mungkin kita berpergian dan dalam perjalanan kita menemukan air, maka dalam kasus ini kita tidak usah mengulang sholat kita lagi. Mungkin ini jawaban saya. Ya, bagus sekali. Ya, paham? Sudah ngerti? Jawaban dari kelompok 2. Paham? Ya, di sini maksudnya kata Laura, kalau kita sudah sholat, terus mungkin kita melanjutkan perjalanan kita, lalu kita menemukan air, maka kita tidak perlu lagi ya melaksanakan sholat, gitu Laura. Nah gitu. Bagaimana kelompok 1? Sudah paham dengan jawaban Laura tadi? Atau jawaban kelompok 2? Paham ya? Oke. Baiklah anak-anak. Di sini Ibu akan menyimpulkan hasil diskusi kalian dari gambar yang pertama. Ini gambar yang menunjukkan tata cara berwudu. Di sini ada 8 poin atau 8 gambar yang tersaji. Yang pertama itu dia mencuci tangan, mencuci. Yang kedua mencuci atau berkumur-kumur. Yang ketiga dia mencuci hidung atau menghisap air ke hidung. Yang keempat di sini dia membasuh muka. Yang kelima membasuh tangan, kedua tangan sampai siku. Yang keenam dia membasuh sebagian kepala. Yang ketujuh membasuh telinga. Yang kedelapan di sini membasuh kaki sampai kepada mata kaki. Apakah kalian sudah paham apa itu mata kaki? Di mana sih mata kaki? Sudah tahu di mana mata kaki? Sudah tahu ya. Kalau satu tahu ya, kamu tidak tahu tadi kan ada kalian yang membahas ini. Tahu ya? Alhamdulillah kalau sudah tahu di mana mata kaki. Ini bagian dari wudu. Nah, di mana saja apakah seluruh anggota wudu berkaitan dengan pertanyaan kelompok 2 tadi? Apakah seluruh anggota wudu yang tertera di gambar ini wajib dilaksanakan? Apakah ada sunnahnya di sini? Ada ya. Yang wajib dulu yang kita lihat. Yang wajib itu di gambar keberapa? Lihat di sini gambar ketiga, keempat membasuh muka. Selanjutnya membasuh kedua tangan, membasuh bagian kepala dan
Oke, itu saja materi kita. Tapi sebelum mengakhiri, Ibu akan memberikan soal pretest, soal postesnya ya. Nanti akan silakan kerjakan soal postesnya untuk kelompok ini. Kerjakan soalnya. Di sini ada 10 soal. Tulis namanya, jangan lupa ya. Namanya jangan lupa ditulis. Kelasnya juga, kelas berapa kalian. Silakan kerjakan. Ya, silakan kerjakan. Buat nama dan kelasnya kalian buat ya. Saya akan dulu. Kalau belum paham boleh buka catatan kalian tadi ya. Boleh dibuka catatan kalian tadi. Boleh bertanya dengan teman, boleh.
Selesai dong? Selesai, silakan kumpulkan. Ya, baiklah anak-anak. Mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Tetap semangat belajar, ya. Jaga iman, jaga imun, biar kita terhindar dari penyakit virus yang saat